Perkenalkan, nama saya Maulana M. Banjarnahor. Saya peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan eh, memperkenalkan, menyampaikan tentang coaching akademik. Pada sesi ini saya akan mempraktekkan praktek coaching akademik bersama Bapak Agus Widiantoro sebagai guru. Nah, untuk memulai sesi coaching ini, yang pertama ada pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Untuk selanjutnya, saya akan mempraktekkan praktek coaching akademik. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi, Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak atas waktunya yang sudah menyediakan waktunya pada praktek coaching, sesi coaching akademik kita hari ini. Yang pertama untuk prasupervisi, pertama saya akan menyampaikan dulu tentang rubrik penilaian percakapan coaching kita hari ini, di mana pada rubrik penilaiannya coaching kita hari ini adalah adanya observasi akademik yang akan saya lakukan terhadap Bapak pada saat proses pembelajaran nanti di kelas. Nah, pada saat proses pembelajaran di kelas, saya akan menilai beberapa hal tentang proses pembelajaran dari mulai pembukaan, inti, dan penutupan pada pembelajaran di kelas. Nah, itu mungkin Pak. Nah, terus untuk selanjutnya, kira-kira dalam pembelajaran Bapak nanti, Bapak akan menyampaikan materi apa ke siswa kita? Ya, baik Pak. Untuk rencananya ya, saya nanti pada saat proses pembelajaran itu materinya tentang merawat baterai pada kendaraan ringan. Itu Pak, untuk materinya. Ya, baik. Merawat baterai pada kendaraan ringan ya Pak ya. Nah, dalam pembelajaran itu sesuai dengan modul belajarnya, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan? Baik, kalau dari modul itu ada beberapa yang memang ingin kompetensi yang ingin saya kembangkan, dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, penutup, dan penilaian, termasuk saya ini mulai mengembangkan kompetensi tentang pembelajaran diferensiasi Pak. Yang akan coba saya kembangkan dalam kegiatan pembelajaran saya. Oh, itu ya Pak. Benar, jadi Bapak mau mengembangkan diferensiasi yang include dengan materi pembelajaran atau modul ajar. Nah, kira-kira menurut Bapak bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang Bapak inginkan untuk saya observasi? Ya, yang paling spesifik juga, yang paling utama mungkin ya dari yang ingin saya kembangkan kompetensi untuk bagaimana murid saya pada saat pembelajaran itu seluruhnya itu bisa proaktif dalam kegiatan pembelajaran saya. Karena setiap beberapa kali saya menerapkan kegiatan pembelajaran ini, ya belum maksimal mungkin Pak. Oh, Seperti itu. itu ya Pak. Nah, selanjutnya kira-kira dalam pembelajaran Bapak nanti, ketercapaian tujuan apa yang ingin Bapak kembangkan? Tadi kalau misalnya berdasarkan tadi ya kompetensi saya yang saya kembangkan itu anak meningkatkan dari segi keaktifan. Kalau misalkan untuk indikatornya berarti kan masing-masing siswa itu seluruhnya bisa aktif, gitu ya, mengikuti pembelajaran. Kemudian tadi berhubungan dengan diferensiasi tersebut, gitu ya, kalau misalkan ada berhubungan dengan keaktifan siswa, khususnya nanti masuk ke ranahnya penilaian dan asesmen, karena salah satunya keaktifan siswa masuk salah satu rubrik penilaian yang saya terapkan Pak di modul pembelajaran saya. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang rencana supervisi yang akan kita lakukan, nah, di mana ada beberapa hal yang ingin kita capai dan ada beberapa hal yang ingin kita buat berbeda dalam proses pembelajaran yang akan disupervisi hari ini.
Oleh karena itu Pak, nanti kita lihat pada saat supervisi kira-kira bagaimana proses itu bisa dicapai. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjutkan di kelas ya Pak untuk pelaksanaan supervisi. Ya, boleh Pak, terima kasih Pak. Siapa absen? Berdoa, bagian berdoa. KM-nya ya, sok. KM-nya berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Abdul Rizky hadir. Aditya Pratama, Ali Nur Paujan, Anissa. Nanti yang yang bisa ada waktu untuk menengok teman kalian yang sakit, silahkan nanti ditengok ya. Ada beberapa yang sakit. Oke ya, ini materi baru ya. Materi baru yang Bapak sampaikan tentang mata pelajaran kelistrikan ya, tentang kelistrikan kendaraan ringan ya. Yang pertama kalian akan pelajari tentang kelistrikannya adalah tentang merawat baterai ya. Ini kalian kelas 11 ya, baru mempelajari tentang kelistrikan ini, kelistrikan pada kendaraan ringan. Baterai udah pada tahu ya? Udah pada tahu ya? Baterai kalian sudah familiar, tapi ini baterai pada kendaraan ringan. Nah, sebelum Bapak melakukan pembahasan tentang materi ini, Bapak akan melakukan dulu asesmen awal tentang baterai. Kalian siap ya? Oke, boleh silakan kalian siapkan dulu kertas ya, setengah lembar atau 1 lembar ya. Silakan kalian tulis nama dan pertanyaan dan jawabannya ya. Baik ya, tujuan pembelajaran kita kali ini itu kalian memahami tentang baterai. Jadi kalian mampu untuk menjelaskan dan memahami tentang baterai. Jadi yang Bapak harapkan setelah kalian mempelajari kompetensi ini, kalian bisa atau mampu untuk melakukan perawatan pada baterai ya. Kalian sudah tahu ya, pasti baterai lah, masing-masing pasti pernah gitu ya. Tapi apakah fungsinya? Gitu ya. Kemudian di baterai itu ada komponen apa saja dan sebutkan jenis-jenis baterai. Silakan kalian boleh searching, boleh. Kalau ada yang punya kuota, silakan pakai gadget kalian. Atau kalau yang sudah tahu ya tulis saja ya. Waktunya Bapak kasih sekitar 15 menit ya. Baik ya, waktunya sudah habis 15 menit, silakan kumpulkan. Kalian tentang baterai. Memeriksa hasil kalian. Nanti yang Bapak sebutkan, tolong duduk di sebelah kanan Bapak di sini. Ya. Baik ya. Nah, kalian sudah sesuai dengan tempat duduknya. Yang di sebelah kiri Bapak ya. Kalian ada pertanyaan tambahan dari Bapak ya, silakan kalian
cari pertanyaan urutan di buku kalian. Oke, yang sebelah kanan Bapak yang ini, silakan kalian kerjakan lagi nomor 1, 2, dan 3. Ya, buku kalian. Untuk jawabannya atau materinya, silakan kalian pelajari di file yang sudah Bapak kirim di grup kelas. Ya, silakan kalian kerjakan. Oke, yang sebelah kiri kerjakan itu ya di buku kalian. Oke, Bapak kasih waktu berapa? 15 menit cukup ya. Nah. Baik, waktunya sudah habis ya. Kalian sudah ditulis jawabannya di dalam kertas, dalam buku kalian. Sekarang yang akan kalian lakukan berikutnya adalah kalian membentuk kelompok. Ya. Kelompok yang depan ini. Ya, jadi berbarisnya gitu ya. Straight, tarik, kemudian belakang. Kemudian yang depan, yang tengah, yang belakang. Silakan membentuk menjadi 3 kelompok, tapi bukan baris ke belakang ya. Nah, berbarisnya ke sini. Oke, silakan membentuk sebuah kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, lagi. Oke ya, kalian sudah membentuk 3 kelompok. Nah, dalam kelompok kalian ya, ada yang menjadi tutor kalian. Ya. Jadi Bapak sudah tunjuk ya tutor kalian itu di kelompok 1 Siti ya. Kelompok 1 Siti. Kelompok 2 Pak Akmal ya. Kelompok 3 Bagas. Oh ya, kebalik itu Bagas ya. Ini Akmal ya. Itu tutor kalian ya. Nanti dalam pembahasan selanjutnya ya, kalian ada 3 kelompok. Sekarang kita akan melakukan observasi ke workshop ya untuk melihat baterai secara langsung. Itu untuk kegiatan praktikumnya tentang baterai ini ya. Nah, LKPD-nya atau lembar kerjanya, job sheet-nya, dan report sheet-nya sudah Bapak kirim di grup. Nah, nanti untuk buat laporannya kalian dicatat atau disalin di buku yang besar ya. Nanti itu jadi penilaian kalian dalam kegiatan pembelajaran kali ini ya. Nah, nanti apa saja yang akan kalian lakukan itu sudah ada di job sheet, sudah ada di LKPD ya. Nanti report sheet silakan kalian isi. Nanti setelah itu apapun informasi yang kalian dapatkan ya di workshop nanti tentang baterai, kalian catat sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD dan diskusikan bersama kelompok kalian. Nanti setelah itu kalian akan berdiskusi, kalian nanti presentasi masing-masing kelompok gitu ya. Nanti kelompok yang presentasi akan mendapatkan umpan balik dari kelompok yang lain tentang baterai. Paham ya? Oke, sekarang mari kita ke workshop untuk melakukan observasi tentang baterai sekalian praktek.
Nanti ya keaktifan kalian akan Bapak nilai ya. Siapa yang aktif, siapa yang tidak akan mendapatkan nilai yang berbeda. Sudah semuanya informasi sudah dapat? Nah, kalau sudah dapat silakan catat di buku catatan kalian. Tapi sebelumnya kalian lakukan, kita lakukan dulu apa? Ice breaking ya. Ice breaking. Oke, sudah? Ya, kalau sudah boleh kalian yang bawa minum, boleh minum dulu. Tidak apa-apa. Nah, silakan kalian lakukan tadi sesuai instruksi ya. Silakan berdiskusi 45 menit. Nanti ada Pak sudah menyampaikan hasil dari prakteknya. Oke, boleh silakan dulu beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Baik ya, itu hasil dari praktek kalian dan diskusi kalian ya. Hasil dari penilaian Bapak ya, ada beberapa dari kalian yang sudah sangat menguasai tentang baterai ya. Kemudian ada juga yang belum ya menguasai tentang baterai. Ya, minimal sesuai dengan indikator ya, sesuai dengan indikator yang Bapak sudah disampaikan di awal, kalian itu harus minimal menguasai 3 ini ya. Apa itu fungsi, apa itu komponen, dan jenis-jenis baterai. Ya. Untuk yang hasil praktiknya nanti akan Bapak lihat di LKPD kalian. Oke, gitu ya. Jadi yang nanti Bapak nilai hasilnya tadi yang sudah Bapak sampaikan gitu ya. Yang sudah nilainya sudah tuntas, nanti kalian akan melanjutkan ke pokok bahasan berikutnya. Tentang kelistrikan setelah baterai itu kalian mempelajari tentang kelistrikan bodi. Salah satunya lampu, kabel, kemudian rangkaian kelistrikan, wiring diagram gitu ya. Nah, yang belum tuntas ya kalian besok gitu ya. Besok kalian bisa meluangkan waktu ya, meluangkan waktu ya sekitar 1 jam cukup mungkin ya, nanti untuk memperbaiki atau menguasai materi yang menurut Bapak kalian belum menguasai tentang ini ya. Nanti nama-namanya sudah disampaikan, kalian besok datang di awal berarti ya, di awal kita lakukan pembahasan tentang materi ini ya. Nah, tapi sebelum itu Bapak akan berefleksi dahulu ya. Sebelum saya berefleksi dahulu, silakan kalian catat di buku besar kalian bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang baterai ini. Apakah senang ataukah kalian menjadi merasa sedih atau seperti apa? Kemudian apakah saran dan masukan untuk praktek atau pembelajaran kita ke depan? Silakan tulis di buku besar
Ya, refleksi dari kalian. Yang pertama, perasaan kalian setelah belajar ini senang, bahagia, gembira, itu yang Bapak harapkan. Ya. Yang keduanya, ada saran atau masukan atau seperti apa, silakan diisi. Ya, baik. Ya, pembelajaran kalian hari ini selesai. Untuk refleksi semuanya sudah. Sekarang silakan kalian berdoa, dipimpin oleh KM-nya ya. Nanti kursinya diposisikan lagi seperti semula. Baik, siapa yang memimpin doa? Abdul, silakan berdoa dulu. Semua kita berdoa, nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Pak Agus, selamat siang Bu Siti. Terima kasih atas hari ini yang sudah membersamai saya dalam pendampingan individu ke-5. Nah, hari ini saya akan melanjutkan tentang observasi akademik yang sudah dilakukan, yang sudah kita lakukan. Saya bersama Pak Agus dari mulai pra-observasi sampai saat observasi di kelas. Nah, untuk sekarang saya akan melakukan kegiatan pasca observasi di kelas. Pak Agus, yang pertama saya mau menyampaikan dari hasil observasi saya waktu kegiatan pembelajaran di kelas kemarin. Ada beberapa hal yang saya catat sebagai lembar evaluasi saat observasi, yaitu yang pertama, di mana saat pembelajaran Bapak sudah menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, bagaimana mengenal karakteristik siswa, terus bagaimana siswa dapat menguasai pembelajaran, terus yang ketiga itu bagaimana kegiatan pembelajaran tersebut Bapak kembangkan melalui diferensiasi. Dan yang keempat, bagaimana Bapak membuat proses pembelajaran itu dengan menggunakan kesadaran sosial emosional anak-anak untuk pengembangan potensi mereka. Nah, itu yang saya evaluasi pada saat kegiatan observasi kemarin. Nah, menurut Pak Agus, dari hasil kegiatan atau dari hasil pembelajaran Bapak kemarin, apakah Bapak sudah, perasaan Bapak, apakah Bapak sudah merasa bahwa indikator ketercapaian pembelajaran yang Bapak lakukan sesuai dengan yang kita diskusikan pada saat pra-observasi itu sudah terlaksana dengan baik? Ya, menurut saya Pak ya, perasaan saya kemarin pada saat observasi, saya sudah melakukan sesuai dengan modul yang saya cantumkan di situ, termasuk karakteristik, teori pembelajaran, kemudian diferensiasi dan sosial emosional sudah saya lakukan kemarin. Urutannya sudah seperti itu. Jadi menurut saya semuanya sudah sesuai dengan yang ada pada modul. Oh, gitu ya Pak. Nah, baik ya, bagus sekali. Kemarin juga pada saat observasi Bapak sudah menyampaikan beberapa karakteristik atau yang menjadi fokus pembelajaran saat melakukan proses pembelajaran. Nah, lalu menurut Pak Agus, kira-kira dari observasi, hasil observasi kemarin, hasil pembelajaran kemarin, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kalau saya lihat kemarin ya, dari semua pelaksanaan Pak ya, dari awal sampai akhir, dengan semua yang
dilakukan itu kan termasuk murid dalam pembelajaran itu sudah ya lebih dari 75% semuanya sesuai lah, sesuai dengan harapan. Memang ada yang di belakang, kemarin ada yang sedikit ada yang kurang fokus, kemudian saya juga di situ dalam pembelajarannya masih ada yang ya tadi kurang fokus, kemudian saya ingatkan kembali, difokuskan kembali. Nah kemudian pasti ada teman-teman masukan yang berhubungan dengan siswa ini, khususnya kalau yang ingin saya kembangkan yang paling utama itu ya tadi Pak, mungkin tentang sosial emosional. Sepertinya saya ingin kembangkan kembali hasil dari kemarin saya supervisi observasi. Seperti itu Pak, menurut saya. Iya, ya benar Pak Agus. Kemarin saat saya melakukan kegiatan observasi pada saat pembelajaran Pak Agus, kemarin ada beberapa hal yang mungkin yang perlu direvisi atau diperbaiki. Pertama, masih ada anak yang terutama pada bagian belakang itu yang masih kurang konsentrasi, masih mungkin apakah karena penyampaian kurang sampai atau mungkin suara yang kurang sampai ke barisan yang belakang. Nah itu mungkin yang perlu diperbaiki. Nah terus tentang pengembangan kompetensi sosial emosional mungkin perlu juga dikembangkan lagi untuk tahapan-tahapan berikutnya, untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah itu mungkin yang bisa kita diskusikan hari ini tentang kegiatan pasca observasi di kelas kemarin. Semoga untuk kedepannya kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Agus bisa berjalan lebih baik dan lebih baik lagi untuk di mana kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan tujuan kita, yaitu pembelajaran yang berfokus atau berpusat pada murid. Kira-kira menurut Bapak dalam pengembangan kompetensi pembelajaran ini yang sudah kita lakukan, nanti dalam pengembangan diri Pak Agus, kira-kira yang Bapak butuhkan dalam pengembangan diri itu apa aja? Yang pasti tadi Pak ya, ini berhubungan dengan pembelajaran pasti dengan murid. Iya. Pengembangan dengan murid, dengan proses belajar mengajar itu sudah pasti harus saya tingkatkan. Tapi ini juga terkait karena kita ada di lingkungan sekolah Pak. Ya, jadi bukan hanya dengan murid warga sekolah juga banyak Pak ya. Mulai dari kepala sekolah, guru, rekan sejawat, termasuk ya lingkungan sekitar pun sepertinya membutuhkan pendekatan teoritis tentang agar tadi tujuan keberpihakan kepada murid ini bisa tersampaikan. Jadi saya ingin untuk kedepannya mungkin ya untuk kedepannya pengembangan itu saya mau tidak hanya berfokus hanya mungkin di sekolah akan dikembangkan selain dari murid, tentunya dengan warga sekolah yang seperti itu mungkin Pak ke depannya Pak. Kalau bisa saya simpulkan ya Pak Agus ya, berarti untuk ini melancarkan kegiatan pembelajaran kita ini untuk kedepannya lah gitu. Ada beberapa hal pengembangan yang dapat kita lakukan, misalnya kita harus dapat pengembangan diri dari pimpinan, terus mendapat pengembangan diri dari teman-teman atau rekan sejawat, terus dari lingkungan atau warga sekitar, nah terus dari mungkin komunitas-komunitas lah, komunitas. Nah dari yang 4 tadi, yang terbentuk tadi, apa yang Bapak harapkan? Pengembangan diri seperti apa yang Bapak harapkan? Misalnya dari kepala sekolah, atau dari rekan sejawat, atau dari lingkungan sekitar gitu. Yang paling dekat ya Pak, karena kita guru ya dengan rekan sejawat dulu ya, sepertinya pengembangan tentang
Ya minimal kita dari berbagai praktik baik, nanti mungkin ada apa ya kompetensi atau ilmu yang bertambah, atau kita nanti sharing pasti itu akan menambah tentang pengembangan, khususnya tadi keberpihakan pada murid itu bisa tercapai. Nah, supaya keberpihakan pada murid itu bisa tercapai, kira-kira menurut Pak Agus apa ukuran keberhasilan atau pencapaian itu yang bisa Pak Agus simpulkan bahwa ini oke, pengembangan diri terhadap kepala sekolah, rekan sejawat, lingkungan sekitar ini sudah tercapai. Nah, ukurannya apa menurut Pak Agus? Kalau saya tetap melihat dari indikator dan indikatornya keberhasilan saya dalam pembelajaran memang tadi berpengaruh, tapi tetap Pak, misalkan dengan murid, kalau hanya melihat dari sisi karakteristik atau misalkan kemampuan atau misalkan kepintaran, sekarang mungkin tidak hanya sebatas itu Pak, mungkin dengan pembelajaran ini diferensiasi, kemudian dengan PSE, jadi saya melihat keberhasilan siswa itu ya tadi karakter, kemudian siswa yang menyenangkan, mereka di sekolah merasa nyaman gitu kan, kemudian ya jangan sampai terjadi tadi sekarang lagi marak bullying gitu kan, ya jangan sampai itu terjadi, siswa merasa nyaman, siswa di sini senang ada di kelas belajar dengan ya pasti dengan akan beda gitu, tanggung jawab anak pun akan beda apabila kondisi lingkungan di sini mendukung itu. Iya, termasuk tentang tadi ya paling utama itu tentang pengembangan ke emosional yang berhubungan dengan kondisi siswa, murid. Ya, benar ya. Ya tentunya juga kita ya misalnya hal-hal yang spesifik mungkin dukungan dari pimpinan mungkin memberikan kita peluang untuk melakukan pengembangan diri lah, contoh ya Pak ya. Nah, misalnya kita diberi peluang-peluang untuk melakukan pengembangan diri semacam pelatihan atau workshop yang lainnya gitu kan, yang tentunya supaya update dengan keilmuan zaman sekarang ini kan, kita supaya tidak ketinggalan. Nah demikian juga mungkin dengan rekan sejawat ya Pak Agus ya, dimana kita yang sekarang ini juga lagi kita kembangkan dengan beberapa kombel ya, komunitas belajar untuk bisa saling mengajari, bukan mengajari ya, saling menguatkan lah, saling menguatkan. Nah, terus lingkungan sekitar kita, di mana kita bisa memfasilitasi lingkungan sekitar orang tua, yang termasuk juga lingkungan sekitar kita. Kalau kita di SMK itu kan dunia industri, dunia industri yang kita harus buat kerjasama dengan mereka supaya kurikulum yang kita punya dengan dunia industri punya itu bisa sejalan dengan baik ya. Mungkin hal ini bisa mendukung untuk pengembangan diri kita untuk selanjutnya. Nah, termasuk tadi kalau ada sih kegiatan pengembangan diri tentang sosial emosional atau pendidikan sosial emosional. Itu mungkin Pak Agus, terima kasih yang sudah memberikan waktunya untuk percakapan kita kegiatan pasca observasi akademis hari ini. Terima kasih Pak Agus waktunya. Semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid ini bisa terlaksana dengan baik, bisa berlangsung dengan baik untuk pengembangan diri kita. Terima kasih. Sama-sama.